كما يحب ويرضى. الصلاة والسلام على النعمة التامة الرحمة العامة سيدنا محمد أفضل الصلاة وأتم التسليم وبعد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد حبيب قلبي ونور عيني وحديث روحي صلاة نكون بها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقظة والمنام حلا وترحالا دنيا وآخرة وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. يا الله يا نور السماوات والأرض املأ قلوبنا بأنوار حبيبك المصطفى واجعلنا من أهل الصفا والوفاء يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah siang hari ini kita diberikan kekuatan, kesehatan, rahmat, izin, taufik dari Allah sehingga kita dapat berkumpul di tempat, di majlis yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah siang hari ini kita bisa tatap muka berjumpa yang biasanya kita lewat kajian offline. Online ya, biasanya online ini offline. Alhamdulillah semalam saya sampai Jakarta dan 12 berangkat dari Majalengka pada sholat maghrib. Saya prediksi jam setengah 10 sudah bisa masuk Jakarta. Rupanya di perjalanan ada lebaran jalan di Tol Cikampek sehingga ada kemacetan. Dan alhamdulillah masuk Jakarta jam 12 malam. Ibu-ibu yang dirahmati Bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan kajian kitab As-Sirajul Munir bi Maqamat Sayyidil Mursalin. Kitab ini menjelaskan tentang keutamaan, keistimewaan Nabi Muhammad SAW. Seharusnya sebelum kita mempelajari sejarah baginda Rasulullah SAW, yang lebih terdahulu adalah kita mempelajari tentang keutamaan keistimewaan, yaitu syama'il. Syama'il itu keutamaan, keistimewaan, keagungan Rasulullah SAW. Sehingga ketika kita mempelajari sejarah Rasulullah SAW, kita akan memahami setiap fase kehidupan Rasulullah SAW. Di sana ada keagungan, ada keistimewaan, ada kemuliaan yang Allah berikan, yang tidak Allah berikan kepada makhluk manapun, bahkan kepada Rasul manapun, bahkan kepada Nabi manapun, bahkan kepada makhluk manapun. Hanya Allah berikan kepada yang mulia bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebentar lagi akan memasuki bulan Sya'ban. Ini awakhir daripada bulan Rajab, akhir daripada bulan Rajab. Lalu kemudian setelah Rajab kita akan memasuki Sya'ban. Lalu kemudian setelah Sya'ban kita akan memasuki bulan Ramadan. Di bulan Rajab ini terjadi peristiwa yang begitu luar biasa. Peristiwa ini menguji keimanan. Kenapa disebutkan menguji keimanan? Karena peristiwa ini tidak dapat dinalar dengan akal manusia. Maka di sini ada ujian keimanan. Bagaimana seseorang meyakini dan mempercayai seseorang diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik sampai ke Sidratul Muntaha dan kembali lagi ke Masjidil Haram hanya dalam setengah malam. Yang mana perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu menghabiskan waktu 1 bulan perjalanan apabila menggunakan onta. Ini dalam setengah malam. Bahkan dalam satu riwayat disebutkan belum dingin tempat tidurnya Rasul.
Rasulullah SAW sudah kembali. Maka di sini adalah ujian keimanan bagi kaum muslimin, mengimani atau tidak atas peristiwa tersebut. Seseorang diperjalankan dengan kecepatan cahaya. Apabila menggunakan akal, maka seseorang yang diperjalankan dengan kecepatan cahaya itu akan hancur lebur, dagingnya, tulangnya akan hancur lebur. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah. Itu awal firman pertama yang menjelaskan tentang perjalanan Isra wal Mi'raj tersebut. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami kepada seluruh alam semesta. Jadi perjalanan Isra wal Mi'raj ini adalah perjumpaan antara kekasih dengan kekasih. Kita sering mendengar dai-dai yang mengabarkan dan berbicara di depan. Rasulullah SAW ditinggalkan oleh pamannya, ditinggalkan oleh istrinya, lalu kemudian Rasulullah bersedih, lalu kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala dihibur dengan perjalanan Isra wal Mi'raj. Sering kita dengar itu? Sering, pasti kita sering mendengar hal tersebut. Bahwa Rasulullah SAW ditinggalkan oleh pamannya yang begitu membelanya, ditinggalkan oleh istrinya yang begitu dicintainya, kemudian Rasulullah bersedih, dan kemudian dihibur oleh Allah dengan perjalanan Isra wal Mi'raj. Itu yang sering kita dengar. Lalu bagaimana dengan perkataan ini, dengan penjelasan ini? Ini yang harus kita sedikit luruskan dan sedikit kita jelaskan. Bahwasanya perjalanan Isra wal Mi'raj itu berselang 2 tahun setelah wafatnya Abu Thalib, pamannya Rasulullah, dan Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu taala anha, yaitu istri Nabi Muhammad SAW, yang kemudian disebut sebagai tahun kesedihan. Tahun tersebut disebut sebagai tahun kesedihan. Kenapa disebut sebagai tahun kesedihan? Para dai di depan mereka mengaitkan tahun kesedihan itu dengan kesedihan Rasulullah atas ditinggal oleh pamannya dan ditinggal oleh istrinya. Padahal disebutkan dengan tahun kesedihan itu tidak ada kaitannya dengan kesedihan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Haji kurang buat suaranya. Ada komentar? Mungkin kurang. Padahal udah maksimal. Kalau ada headset, pakai headset sulit. Oke. Ya. Perhatikan di sini. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya para kekasih Allah, mereka tidak memiliki rasa takut dan mereka tidak memiliki rasa sedih. Kalau para kekasih Allah tidak memiliki rasa takut dan tidak memiliki rasa sedih, bagaimana dengan para nabi dan rasul? Bagaimana dengan imamnya para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW? Pantaskah kita mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersedih karena ditinggalkan oleh pamannya dan istrinya, kemudian dihibur oleh Allah dengan perjalanan Isra wal Mi'raj? Sesuatu yang tidak pantas disematkan kepada Rasulullah SAW. Lalu kenapa disebut sebagai tahun kesedihan? Memang tahun tersebut disebut sebagai tahun kesedihan dan diumumkan oleh Rasulullah SAW bahwa tahun tersebut adalah tahun kesedihan. Sebentar. Disebutkan sebagai tahun kesedihan. Kenapa disebutkan sebagai tahun kesedihan? Disebutkan sebagai tahun kesedihan
adalah karena di zaman tersebut orang-orang Arab apabila ada pemimpinnya yang wafat, yang mati, maka diumumkan oleh mereka bulan tersebut adalah bulan kesedihan. Tahun tersebut adalah tahun kesedihan. Lalu kemudian orang-orang Arab mereka menganggap dan menilai, memandang bahwasanya kaum muslimin semuanya budak, tidak memiliki pemimpin. Maka ketika Sayyidatuna Khadijah, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat, yaitu pemimpin seluruh wanita di surga, yaitu Sayyidatuna Khadijah wafat, Rasulullah mengumumkan bahwasanya tahun ini adalah tahun kesedihan. Tujuannya apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin mengabarkan kepada seluruh bangsa Arab bahwasanya kaum muslimin memiliki pemimpin, bukan seluruhnya budak, yaitu Sayyidatuna Khadijah. Ketika Sayyidatuna Khadijah wafat, pemimpin seluruh wanita di surga, Sayyidatuna Khadijah wafat, Rasulullah mengumumkan tahun ini adalah tahun kesedihan. Tahun ini adalah tahun kesedihan. Tujuannya apa? Untuk mengabarkan kepada bangsa Arab bahwasanya kaum muslimin memiliki pemimpin. Siapa? Yaitu Sayyidatuna Khadijah. Jadi disebut sebagai tahun kesedihan itu tidak ada kaitannya dengan kesedihan Rasulullah SAW. Kalau memang perjalanan Isra wal Mi'raj itu adalah hiburan bagi Rasulullah yang bersedih karena ditinggalkan oleh paman dan istrinya, maka harusnya perjalanan Isra wal Mi'raj itu ketika tahun di mana Sayyidatuna Khadijah wafat dan Abu Thalib wafat. Ini tidak berselang 2 tahun setelah Abu Thalib wafat dan setelah Sayyidatuna Khadijah wafat. Jadi tahun kesedihan ini tidak ada kaitannya dengan kesedihan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perjalanan ini tidak dapat dinalar dengan akal. Yang memperjalankan adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi tamu undangan itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hajatannya Allah. Allah yang memiliki hajat, Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala rupanya. Lalu kemudian yang menjadi undangan hanya satu, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang menjadi tim penjemput itu adalah asyraful malaikat. Pemimpin para malaikat, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, mereka menjadi tim penjemputnya saja yang menjemput baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tidur, bukan sedang meminta, bukan sedang munajat, bukan sedang berdoa kepada Allah, tapi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang tidur. Dibangunkan oleh malaikat Jibril, kum ya naim laqal ghanaim. Bangun ya Rasulullah. Dibangunkan oleh malaikat Jibril, lalu kemudian disediakan buruk. Sebelum disediakan buruk itu, baginda Rasul dibawa ke sumur Zam-Zam. Berapa kali Rasulullah SAW dibelah dadanya? Seumur hidupnya Rasulullah. Berapa kali? Seumur hidupnya Rasulullah dibelah dadanya. Di umur 24 tahun, di umur 10 tahun, di malam turun wahyu, di malam Isra wal Mi'raj. 4 kali baginda Rasulullah SAW dibelah dadanya. Ini ada satu kisah ketika dibelah dadanya Rasulullah SAW yang harus kita fahami. Di dalam hadisnya Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya baginda Rasulullah SAW dibawa, lalu kemudian dibaringkan di sebelah sumur Zam-Zam, lalu kemudian dibelah dadanya oleh malaikat Jibril. Tanpa pisau, tanpa gunting, tanpa pisau bedah, dibelah dadanya Rasulullah SAW, lalu kemudian dikeluarkan hati yang mulia Rasulullah SAW, disucikan lebih suci lagi. Malaikat Jibril yang membelah, malaikat Israfil yang membawa air Zam-Zam. Yang kemudian hatinya Rasulullah SAW tersebut dicuci, disucikan lebih suci lagi. Kemudian malaikat Jibril mengambil sesuatu dari hati yang mulia baginda Rasulullah SAW, yang kemudian oleh malaikat Jibril diremparkan jauh-jauh, yang kemudian malaikat Jibril berkata, hadza hazzus syaitan minka ya Rasulullah. Ini adalah hazzus syaitan. Ini adalah hazzus syaitan, ruang
yang dapat dimasuki oleh syaitan. Titik hitam, noda hitam yang ada dalam hati manusia. Dan itu ada dalam setiap hati manusia. Ada dalam setiap hati manusia, ada dalam setiap hati kita, ruang yang dapat dimasuki oleh syaitan tersebut. Diambil oleh malaikat Jibril, dilemparkan jauh-jauh oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril berkata, "Hadza hazzu syaitan minka ya Rasulullah." Ini adalah hazzu syaitan minka ya Rasulullah. Lalu kemudian muncul pertanyaan, bagaimana Nabi penutup para Nabi, bagaimana Nabi penutup para Nabi, imamnya para Nabi dan Rasul, di dalam hatinya terdapat hazzus syaitan, yang kemudian diambil oleh malaikat Jibril, dilemparkan jauh-jauh, dan dibersihkan dari hati yang mulia baginda Rasulullah SAW. Hazzus syaitan yang ada dalam hati yang mulia baginda Rasulullah SAW berbeda dengan apa yang ada dalam hati manusia. Apa yang ada dalam hati manusia itu adalah ruang yang dapat dimasuki oleh syaitan. Sedangkan hazzus syaitan yang ada dalam hati yang mulia Nabi Muhammad SAW itu min rahmati Rasulullah, termasuk daripada rahmatnya Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW bersabda, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam semesta. Alam semesta itu apa? Kullu syai'in ma siwallah. Segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Maka segala sesuatu selain Allah mendapatkan rahmatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kelak di yaumil qiyamah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagikan syafaat begitu banyak kepada umatnya, lalu kemudian syaitan dan iblis datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syaitan dan iblis berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sesungguhnya engkau adalah rahmat bagi seluruh alam semesta. Dan kami ini termasuk daripada alam semesta. Fashfa' lana, tolong kami, syafaati kami," kata iblis dengan bala tentara. Apa jawaban malaikat? Para malaikat menjawab, "Sungguh engkau telah dikeluarkan dari hati yang mulia Nabi Muhammad SAW di umur 24 tahun, di umur 10 tahun, di malam turun wahyu, di malam Isra wal Mi'raj. Kalau tidak dikeluarkan dari hati yang mulia baginda Rasulullah SAW, maka mungkin kelak di yaumil qiyamah iblis dengan bala tentaranya mendapatkan rahmat Nabi Muhammad SAW, yaitu berupa syafaat pertolongan kelak di yaumil qiyamah." Jadi hazzus syaitan yang ada dalam hati yang mulia baginda Rasul berbeda dengan apa yang dalam hati kita. Apa yang ada dalam hati kita adalah ruang yang dapat dimasuki oleh syaitan, sedangkan apa yang ada dalam hati yang mulia baginda Rasul yang dibersihkan, disucikan lebih suci lagi oleh malaikat Jibril, itu adalah termasuk daripada rahmatnya Nabi Muhammad. Kalau tidak dibersihkan oleh malaikat Jibril dan dibuang jauh-jauh, mungkin kelak di yaumil qiyamah iblis dengan bala tentaranya mendapatkan rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian disediakan buruk. Buruk ini seperti apa? Buruk ini tidak boleh digambarkan. Mau dia seperti keledai, mau dia seperti, ada lagi digambarkan sekarang itu buruk itu wajahnya perempuan, badannya kemudian seperti kuda dan lain sebagainya. Buruk tidak boleh digambarkan. Karena yang pernah melihat buruk hanya yang mulia baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita hanya meyakini buruk itu adalah kendaraan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surganya Allah yang memiliki kecepatan lebih daripada kecepatan cahaya. Yang membawa baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bentuknya itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengetahui. Tidak boleh kita gambarkan. Diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebelum sampai ke Masjidil Aqsa, Rasulullah SAW berhenti di beberapa tempat. Berhenti di Madian, berhenti di Bukit Tursina, berhenti di Baitul Lahmin, tempat lahir Nabi Isa, berhenti di kuburnya Nabi Isa alaihissalam, berhenti di kuburnya Nabi Musa alaihissalam. Baginda Rasulullah SAW. Apa ini wahai Jibril? Baitul Lahmin, Bethlehem, tempat lahir Nabi Isa. Berhenti di situ, sholat di situ. Apa ini wahai Jibril? Madian, tempat tinggal Nabi Syuaib. Berhenti di situ, sholat di situ. Apa ini wahai Jibril? Bukit Tursina, tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu. Berhenti di situ, bersolat di situ. Apa ini wahai Jibril? Kuburnya Nabi Musa alaihissalam.
Berhenti di beberapa tempat tersebut baginda Rasulullah SAW dan sholat di tempat-tempat tersebut. Tujuannya apa? Padahal tujuan baginda Rasulullah SAW itu adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi berhenti di beberapa tempat tersebut. Tujuannya adalah apa? Untuk mengajarkan kepada umat mengambil barokah dari tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah. Tidak ada kemusyrikan di dalam hal seperti ini. Karena tidak menyembah tempat tersebut. Rasulullah SAW yang mengajarkan kepada kita. Beliau berhenti di tempat-tempat tersebut. Apa ini wahai Jibril? Tempat Nabi Isa dilahirkan. Apakah ada Nabi Isanya? Tidak ada. Yang ada di situ apa? Hanya petilasan tempat Nabi Isa dilahirkan. Berhenti di situ, sholat di situ. Apa ini wahai Jibril? Madian, tempat tinggal Nabi Syuaib. Tidak ada Nabi Syuaib di situ. Yang ada hanya petilasan Nabi Syuaib alaihissalam. Sholat di situ. Apa ini wahai Jibril? Bukit Tursina, tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu. Tidak ada Nabi Musa di situ dan tidak ada kitab Taurat di situ. Yang ada hanya petilasan tempat Nabi Musa mendapatkan wahyu yang kemudian Rasulullah SAW sholat di situ. Tujuannya apa? Mengajarkan kepada umat untuk mengambil barokah dari tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu apa manfaat daripada mengambil barokah dari tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Manfaatnya adalah lebih cepat diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dijelaskan dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman tentang Siti Maryam. Yang Siti Maryam ini disimpan dalam satu mihrab, dikunci dalam satu mihrab. Tidak ada satu orang pun yang dapat masuk ke dalam mihrab tersebut kecuali Nabi Zakaria. Tapi setiap Nabi Zakaria masuk ke dalam mihrab, Nabi Zakaria mendapati di dalam mihrab tersebut terdapat buah-buahan. Yang buah-buahan tersebut berbeda dengan musim yang ada. Musim panas ada buah-buahan musim dingin ada buah-buahan musim panas. Maka Nabi Zakaria bertanya kepada Siti Maryam, "Anna laki hadza?" Dari mana wahai ini Maryam? Mihrab aku kunci, tidak ada satu orang pun yang dapat masuk, tapi setiap aku masuk ke dalam mihrab ini, aku dapati buah-buahan. Dari mana buah-buahan ini wahai Maryam? Siti Maryam menjawab, buah-buahan ini datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dijelaskan dalam Al-Quran, hunalika da'a Zakaria rabbah. Hunalika menunjukkan kepada tempat. Hunalika itu dalam nahwu itu menunjukkan kepada tempat. Tempat di tempat tersebut, tempat apa? Tempat yang diberkahi oleh Allah. Tempat Siti Maryam, tempat perempuan yang suci, tempat Allah menurunkan buah-buahan, tempat yang diberkahi oleh Allah. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di tempat tersebut Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, sholat kepada Allah. Lalu apa hasilnya? Belum selesai Nabi Zakaria dari doanya, belum selesai Nabi Zakaria dari sholatnya, fanadathul malaikah. Datang para malaikat kemudian menyeru kepada Nabi Zakaria, Allah Subhanahu Wa Taala telah mengabulkan doa-doa. Kapan? Ketika Nabi Zakaria berdoa dan sholat di tempat yang diberkahi oleh Allah. Jadi dalilnya daripada hadis, daripada sunnah ada, yaitu baginda Rasulullah SAW berhenti di beberapa tempat tersebut, sholat di tempat-tempat tersebut, di petilasan-petilasan. Petilasan lahirnya Nabi Isa, petilasan Nabi Musa mendapatkan wahyu, petilasan tempat tinggal Nabi Syuaib dan lain sebagainya. Dan di dalam Al-Quran pun ada dalilnya. Mengambil barokah dari tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berangkat ke Mekah, sholat di Mekah, sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi, sholat di Ka'bah, lain sebagainya. Itulah tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih cepat diijabah doa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika kita berdoa di tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menuju ke Masjid Al-Aqsa. Di Masjid Al-Aqsa ini sudah ditunggu oleh 124.000 nabi dan rasul. 124.000 nabi dan rasul dibangkitkan oleh Allah. Lalu kemudian 124.000 nabi dan rasul ini yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka dibangkitkan, dikumpulkan di Masjid Al-Aqsa, yang kemudian mereka ini menunggu hadirnya Nabi Muhammad SAW. Tujuannya apa? Karena mereka rindu untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW di muka bumi. Maka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Masjid Al-Aqsa para nabi dan rasul
yang kemudian mereka mendapatkan rahmatnya Nabi Muhammad SAW, dan kemudian pengukuhan keimaman para nabi dan rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang kemudian dari Masjid Aqsa naik langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, langit kelima, terus sampai ke langit ketujuh. Di langit ketujuh malaikat Jibril berhenti dan tidak mampu untuk melangkahkan kaki. Kata malaikat Jibril, cukup sampai di sini ya Rasulullah. Kalau aku melangkahkan kakiku, maka aku akan terbakar. Maka yang melangkahkan kaki ke Sidratul Muntaha hanya yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hadiah kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa? Yaitu hadiah berupa ibadah yang begitu luar biasa, Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Tangga untuk menuju kepada Allah. Diberikan kita 50 kali waktu sholat. 50 kali waktu sholat. Berarti kalau satu hari 50 kali waktu sholat, setengah jam. Per setengah jam kita wajib untuk sholat. Tapi Nabi Musa alaihissalam memberikan keberkahan kepada kita. Nabi Musa alaihissalam ketika baginda Rasul turun di langit ke-6, di langit ke-7 ada Nabi Ibrahim, di langit ke-6 ada Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa yang diperintahkan oleh Allah? Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, diperintahkan sholat. Berapa kali? 50 kali dalam satu hari. Minta keringanan, umat lalai. Kenapa Nabi Musa alaihissalam yang meminta keringanan, bukan Nabi Ibrahim alaihissalam? Pada langit ke-7 Nabi Ibrahim, di langit ke-6 Nabi Musa alaihissalam. Kenapa yang meminta keringanan itu adalah Nabi Musa alaihissalam? Karena Nabi Musa alaihissalam adalah satu-satunya Nabi yang meminta izin untuk berjumpa Allah ketika di dunia, tapi tidak diizinkan oleh Allah karena tidak akan mampu. Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah, Rabbi arini anzur ilaik. Ya Allah, izinkan aku untuk berjumpa dengan, izinkan aku untuk berjumpa dengan, melihat kepada Allah Subhanahu wa taala dihijab dengan 70.000 nur, 70.000 cahaya. Yang kemudian Allah Subhanahu wa taala membukakan satu hijab nurnya, satu hijab cahayanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa, wahai Musa, jangan melihat kepadaku, lihatlah kepada bukit Tur Sinai. Ketika Allah bukakan satu hijab nurnya, maka bukit Tur Sinai itu hancur meleleh, lalu kemudian Nabi Musa pingsan, Bani Israel mati seluruhnya. Jadi kalau kita datang ke Tur Sinai, kalau kita datang ke bukit Tur Sinai, ke Mesir, lalu kemudian nanti dari Kairo itu perjalanan kurang lebih sekitar 8 jam pakai darat, karena tidak ada pakai pesawat kalau tidak salah. Jadi perjalanan dari ada pakai pesawat, tapi bukan ke Bukit Tur Sinai, bukan ke Bukit Tur Sinai, tapi ke Sarmuseh. Itu ada pakai pesawat. Kalau pakai darat itu 8 jam perjalanan sampai ke Bukit Tur Sinai. Nanti sudah masuk di Bukit Tur Sinai, itu bukit itu semuanya bebatuan. Depan, belakang, kanan, kiri, batu semua. Ada satu bukit yang bukit tersebut berbeda warnanya dengan bukit yang lain. Bukit yang lain warnanya kuning kemerah-merahan ataupun merah ke kuning-kuningan. Ini ada satu bukit yang bukit tersebut hitam warnanya, gosong, seperti terbakar. Konon adalah bukit yang ketika Nabi Musa alaihissalam meminta izin kepada Allah untuk melihat Allah dan tidak Allah izinkan, tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, lihatlah kepada bukit tersebut. Bukit tersebut itulah yang hancur meleleh. Dan uniknya lagi, di sana ada bebatuan, yang batu-batu tersebut terdapat gambar di batu tersebut. Gambarnya itu adalah gambar pepohonan, pohon-pohon yang kecil. Tapi uniknya batu tersebut apabila dibelah, maka dalam batu tersebut pun terdapat gambar-gambar pohon tersebut. Dibelah lagi, dalamnya sama seperti itu. Konon kisahnya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala membukakan satu hijab nurnya, itu seluruh pohon-pohonan masuk ke dalam batu tersebut, bersembunyi dalam batu tersebut. Batu tersebut masih ada sampai saat ini. Bahkan banyak sekali batu itu. Disitulah Allah Subhanahu wa taala
membuka satu nur, satu hijab nur. Nabi Musa alaihissalam pingsan, Bani Israel mati semuanya. Bahkan Bukit Tursina pun hancur meleleh. Itu baru satu hijab nurnya Allah Subhanahu wa taala dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai ke Sidratul Muntaha. Nah, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai ke Sidratul Muntaha, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, qaba kausaini au adna. Begitu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan seukuran busur panah dengan Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang berdekatan dengan tukang parfum, maka pasti akan mendapatkan wanginya. Apabila seseorang berdekatan dengan tukang arang, maka akan kena hitamnya. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaba kausaini au adna. Begitu dekat dengan Allah seukuran busur panah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam diri yang mulia Nabi Muhammad SAW terdapat cahaya-cahaya Allah yang ketika baginda Rasul turun, kemudian Nabi Musa alaihissalam melihat cahaya-cahaya Allah dalam zatnya Nabi Muhammad, maka Nabi Musa takjub sehingga Nabi Musa alaihissalam yang meminta kepada Nabi Muhammad untuk dimintakan keringanan atas perintah sholat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naik baginda Rasul, dikurangi 40. Turun lagi, tanya lagi oleh Nabi Musa, berapa? 40. Balik lagi kata Nabi Musa. Kenapa? Saking tambah takjubnya Nabi Musa melihat cahayanya Allah berada dalam diri yang mulia Nabi Muhammad SAW. Sampai akhirnya diwajibkan sholat 5 waktu. Kewajiban sholat yang begitu banyak oleh umat baginda Rasulullah SAW ditinggalkan. Padahal ini adalah tangga untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tangga untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Ketika seseorang itu akan wudu, para malaikat sudah menunggu. Dan para malaikat mengetahui apa yang ada dalam hati orang yang akan wudu tersebut. Dan ketika seorang itu wudu yang kemudian dia ini masih dikuasai dengan dunia dalam hatinya, maka orang yang wudu tersebut dipenuhi dengan syaitan membisiki di telinganya terus menerus sampai akhirnya ketika dia sholat, Allahu Akbar, para malaikat menjawab, dusta, ada yang lebih besar daripada Allah Subhanahu wa taala dalam hatimu. Yang kemudian sholatnya tersebut diangkat tidak sampai ke langit, dilemparkan kembali. Tapi orang-orang yang mereka itu memiliki hati yang bersih, qalbun salim, hati yang tidak diisi dengan dunia, maka ketika dia wudu, para syaitan itu sudah lari darinya. Kemudian ketika dia takbiratul ihram, Allahu Akbar, maka para malaikat menjawab, shadaqta, benar, tidak ada yang besar dalam hati kecuali Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan dalam ayat pertama yang menjelaskan tentang perjalanan Isra wal Mi'raj, subhanalladzi asra bi 'abdihi, bukan bi nabihi, bukan bi rasulih, tapi subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr wa biyadi liwa'ul hamd wala fakhr wa ma min nabiyyin yauma idzin Adam faman siwa tahta liwa'i. Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpin seluruh umat manusia, tapi bukan itu yang aku banggakan kepada Rasulullah. Ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr wa biyadi liwa'ul hamd, dan di tanganku terdapat bendera keimanan, wala fakhr, dan bukan itu yang aku banggakan. Lalu apa yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang dibanggakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka keindahan dan kebahagiaan dalam diri yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antaranya adalah ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Bahkan ketika Sayyidina Umar masuk ke dalam masjid, Sayyidina Umar mendapati seperti pohon yang tidak bergerak sedikit pun. Diperhatikan oleh Sayyidina Umar, apakah ini pohon atau apa ini? Rupanya setelah didekati oleh Sayyidina Umar, rupanya baginda Nabi Muhammad SAW yang sedang sholat.
Salat sekian lama yang dibaca oleh baginda Rasulullah SAW adalah tentang umatnya, dan menangis Rasulullah SAW dalam salatnya tersebut, in tu'adzibahum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. In tu'adzibahum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Diulang-ulang ayat tersebut, ayat yang mengingatkan tentang umatnya. Ya Allah, jangan engkau siksa umat. Ya Allah, jangan engkau siksa umat. Masukkan umat ke dalam surgamu ya Allah. Masukkan umatku ke dalam surgamu ya Allah. In tu'adzibahum fa innahum ibadu wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Diulang-ulang ayat tersebut. Yang diingat oleh Rasulullah SAW adalah umatnya. Kita ini yang terus-menerus diingat oleh yang mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan sampai akhir hayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika didatangi oleh malaikat Israel, yang kemudian malaikat Israel mencabut nyawa yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didampingi oleh malaikat Jibril alaihissalam tidak mampu untuk melihat kepada yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah SAW, jijikah engkau melihat kepadaku wahai Jibril? Kata malaikat Jibril, bagaimana aku mampu melihat kekasih Allah Subhanahu wa taala merasakan sakit sakaratul maut. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, begitu sakit sakaratul maut ini wahai Jibril, begitu sakit sakaratul maut ini wahai Jibril, begitu sakit sakaratul maut ini wahai Jibril. Kemudian Rasulullah SAW mengangkat kedua tangannya yang mulia. Kemudian Rasulullah SAW berdoa, Allahumma tsaqqil alayya wa khaffif ala ummati. Di tengah-tengah merasakan sakitnya sakaratul maut yang begitu dahsyat, Rasulullah SAW mengingat, yang diingat oleh Rasulullah SAW adalah umatnya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma tsaqqil alayya wa khaffif ala ummati. Ya Allah, timpakanlah seluruh rasa sakit sakaratul maut ini kepadaku dan ringankanlah bagi umatku. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang selalu mengingat kita, yang selalu mengingat kita, yang tidak pernah melupakan kita. Bahkan ketika dimasukkan ke dalam surganya Allah, ketika Isra wal Mi'raj, dimasukkan ke dalam surganya Allah, diperlihatkan surganya Allah, dimasukkan ke dalam surganya Allah, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk keluar dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kenapa engkau keluar dari surga? Apakah engkau tidak menginginkan fasilitas dalam surga?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Ya Allah, aku tidak akan masuk lagi ke dalam surgamu kecuali engkau berjanji kepadaku, ya Allah, seluruh umatku aku bawa ramai-ramai masuk ke dalam surgamu, ya Allah." Kita ini yang terus diperjuangkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika berjalan dengan Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, datang malaikat Jibril, yang kemudian malaikat Jibril mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, apabila di antara umatmu sebelum dia meninggal, 1 tahun sebelum dia meninggal, dia bertobat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobatnya." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta keringanan, jangan 1 tahun." Balik lagi, kemudian turun lagi 1 bulan, 1 minggu, sampai akhirnya sampai nafas di kerongkongan. Kemudian umatmu tersebut bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima tobatnya. Perjuangan siapa? Perjuangan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nabi yang begitu mencintai umatnya, Nabi yang begitu sayang kepada umatnya, Nabi yang tidak pernah meninggalkan umatnya, yang kelak di yaumil qiyamah rombongan yang akan masuk ke dalam surganya Allah adalah rombongan yang seperti bulan purnama, dipimpin oleh yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang kemudian yang di belakangnya adalah rombongan orang-orang yang seperti bintang gemintang memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian rombongan ini adalah rombongan yang begitu luar biasa, yang dipimpin langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam surganya. Kemudian ada umat-umat di antara umat baginda Rasul yang penuh dengan maksiat ketika di dunia, yang ketika di dunia penuh dengan maksiat, yang ketika di dunia penuh dengan pembangkangan, penuh dengan kedurhakaan, tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak kenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak cinta dan tidak rindu kepada Rasul, bahkan tidak kenal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian melihat rombongan tersebut menuju ke dalam surganya Allah, umat
yang penuh dengan maksiat ini hanya melihat dari kejauhan dan tidak mampu untuk mendekatkan diri karena mawas diri, tidak pantas untuk masuk ke dalam rombongan tersebut. Tapi apa yang terjadi? Pimpinan daripada rombongan tersebut menolehkan wajahnya, menolehkan badannya kepada umat yang penuh dengan maksiat tersebut, kemudian mendekati umat yang penuh dengan maksiat tersebut, lalu kemudian merangkul dan memegang tangannya, kemudian membawanya beramai-ramai masuk ke dalam surganya Allah, yang kemudian umat tersebut bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, tidak pantas aku mendapatkan kemuliaan ini, tidak pantas aku mendapatkan keistimewaan ini ya Rasul. Rasulullah SAW menjawab bahwasanya engkau adalah umatku, aku cinta kepadamu, sholawatmu sampai kepada, salammu sampai kepadaku. Ketika kita bersolawat dan bersalam kepada yang mulia baginda Rasulullah SAW, solawat dan salam kita itu sampai kepada yang mulia baginda Rasulullah SAW. Setiap amal yang kita lakukan itu antara diterima dan ditolak. Sholat bisa jadi diterima ataupun ditolak. Haji bisa jadi diterima ataupun ditolak. Sedekah bisa jadi diterima ataupun ditolak. Semua amalan, kecuali satu amalan yang pasti diterima tanpa ditolak dan tidak mungkin ditolak. Sampai dengan bercanda sekalipun, sampai dengan sombong sekalipun, bahkan kata ulama, engkau lakukan amalan ini dengan sombong sekalipun diterima. Amalan apa itu? Salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Salawat kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di bulan Rajab ini, akhir daripada bulan Rajab, sebentar lagi selesai Rajab, akan memasuki bulan Sya'ban. Di bulan Rajab ini adalah bulan untuk kita menanam. Sya'ban bulan untuk menyirap. Ramadan bulan untuk panen. Maka orang-orang terdahulu dari bulan Rajab ini sudah puasa mereka. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Boleh hendak puasa Rajab, Sya'ban, Ramadan 3 bulan full begitu, dari bulan Rajab, kemudian Sya'ban puasa lagi, kemudian sampai ke Ramadan. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Makruh. Yang boleh itu apabila Rajab, Sya'ban itu dibatalkan mungkin 2-3 hari. Tapi kalau full tidak boleh. Batalkan 2-3 hari. Tapi kalau berpuasa di bulan Rajab full boleh. Di bulan Sya'ban full boleh. Tapi Rajab dan Sya'ban harus ada batal 2-3 hari. Tidak boleh Rajab, Sya'ban kemudian ke Ramadan. Lalu apa hukumnya berpuasa di bulan Rajab? Ini adalah bulan haram, di mana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk memperbanyak puasa di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk bulan Rajab, dan kemudian setelahnya adalah bulan Sya'ban. Yang banyak dilalaikan oleh umat adalah bulan Sya'ban. Di bulan Rajab banyak yang beribadah, beristighfar, masuk ke bulan Sya'ban banyak yang lalai. Apa amalan yang dilakukan di bulan Sya'ban? Amalan yang dilakukan di bulan Sya'ban adalah memperbanyak sholawat. Kenapa? Karena ayat innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban. Ketika turun ayat tersebut, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima, para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana kami bersolawat kepadamu ya Rasulullah? Rasulullah SAW mengajarkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi setelah itu para sahabat, mereka itu menulis solawat-solawat yang kemudian solawat-solawat tersebut diajukan kepada Rasulullah SAW. Di antaranya adalah solawat sahabat Ali radhiyallahu ta'ala. Sahabat Ali karramallahu wajhah menuliskan salawat Allahumma da'iyal madhuwat wa bari al-mamsukat ij'al syara'ifa salawatik wa nawami barakatika ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu di antara salawat-salawat para sahabat yang ditulis oleh para sahabat dan kemudian diajukan kepada yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perbanyak doa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan ke dalam bulan Sya'ban, lalu kemudian dimasukkan ke dalam bulan Ramadan, dan kemudian kita keluar daripada bulan Ramadan dibersihkan, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba yang beruntung, menjadi hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah, menjadi hamba
hamba yang mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari bulan ini, kita harus sudah start dari bulan ini. Jangan nunggu nanti Ramadan. Dari bulan ini kita perbanyak puasa. Senin Kamis sudah harus mulai. Syukur bisa puasa Daud. Ayyamul bid jangan ditinggalkan. Perbanyak zikir, perbanyak sholawat, perbanyak sholat sunnah dan lain sebagainya. Sudah dimulai dari bulan ini. Sehingga nanti ketika kita masuk di bulan Ramadan, itu hanya tancap gasnya saja. Saat dimulai bulan ini harus sudah diawali. Sehingga nanti ketika masuk di awal Ramadan itu sudah tinggal tancap gas, bukan mengawali di awal Ramadan. Tapi kita awali dari bulan sekarang. Bahkan harusnya dari bulan Rajab, Sya'ban, di bulan Ramadan itu tancap gas dan kita mendapatkan panen di bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba-hamba yang beruntung dunia wal akhirah. Selamat dunia wal akhirah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu yang biasa saya sampaikan. Yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datang pribadi saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Kita tutup dengan doa. Kita tutup dengan doa. Doa lisyifa minal amrod, untuk kesembuhan, untuk kesehatan. Ada seorang sahabat yang datang kepada Rasulullah SAW, kemudian sahabat tersebut berkata, "Ya Rasulullah, aku ada sakit di dadaku." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, baca Bismillah 3 kali, A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali. Kemudian dibaca oleh sahabat tersebut. Maka kemudian sahabat tersebut berkata, setelah aku membaca doa tersebut, hilang sakitnya dan tidak pernah datang lagi selama-lamanya. Dan aku memerintahkan keluargaku untuk terus membaca doa tersebut. Apa perbedaannya? Perbedaannya adalah keyakinan. Kenapa sahabat tersebut membaca dengan doa yang sama dan kemudian kita membaca dengan doa yang sama, tapi kadang-kadang tidak kemudian berkhasiat? Yang menjadi dasar perbedaannya itu adalah, yang paling mendasar adalah keyakinan. Seperti contoh Sayyidina Khalid bin Walid. Sayyidina Khalid bin Walid itu datangnya oleh orang kafir, yang kemudian orang kafir itu bertanya kepada Sayyidina Khalid bin Walid, "Tuhanmu siapa?" Kata Khalid bin Walid, "Tuhanku Allah." "Apakah Tuhanmu melindungimu?" Kata Sayyidina Khalid bin Walid, "Iya, Tuhanku melindungiku." "Kalau Tuhanmu melindungimu, maka aku sediakan racun. Engkau minum racun ini apabila betul Tuhanmu melindungi." Kemudian kata Sayyidina Khalid bin Walid, "Kalau aku minum racun ini dan kemudian aku tidak apa-apa, apakah engkau akan masuk Islam?" Kata orang kafir tersebut, "Iya, kalau engkau minum racun ini dan engkau tidak apa-apa, maka aku akan masuk Islam." Maka kemudian Sayyidina Khalid bin Walid mengambil racun tersebut dan kemudian membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. 3 kali. Hanya 3 kali, bukan ratusan kali, hanya 3 kali. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dibaca 3 kali, kemudian diminum racun tersebut. Ditunggu oleh orang kafir tersebut 1 jam, 2 jam, 5 jam, 10 jam, 1 hari, 2 hari, 3 hari, tidak terjadi apa-apa. Maka akhirnya orang kafir tersebut, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita baca dengan bacaan yang sama, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah keyakinan di dalam hati kita. Keyakinan dalam hati kita yang kemudian ketika kita membaca tersebut, lisan kita mungkin ketika kita ditanya apakah engkau yakin kepada Allah, lisan kita akan menjawab, yakin saya kepada Allah. Tapi hati, dalam hati kita ini masih banyak keraguan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih banyak menggunakan akal dan nalar. Sehingga keyakinan tersebut tidak tertanam, tidak tertancap dengan kuat. Karena apa? Logika yang kita gunakan. Sesuatu yang menggunakan logika itu akan berseberangan dengan keyakinan. Tidak akan bersatu dengan keyakinan. Bagaimana Nabi Muhammad bisa keluar ketika dikepung oleh orang-orang kafir yang kemudian kepungan tersebut pagar betis, tidak ada orang yang bisa lewat, semuanya dempetan, pegang pedang, tombak, kemudian siap untuk membunuh. Yang kemudian Rasulullah SAW keluar dengan tenang di dalam rumah, mengambil pasir kemudian membacakan Yasin wal Qur'anil Hakim sampai kepada ayat wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fa hum la yubsirun.
Bukan keluar dari atap, bukan keluar dari jendela, bukan keluar dari pintu utama dengan tenang. Rasulullah keluar dan kemudian ditaburkan itu pasir di atas kepala orang-orang kafir tersebut. Setiap yang terkena taburan pasir mereka pingsan. Setiap yang terkena taburan pasir mereka pingsan. Bagaimana Rasulullah SAW dengan Sayyidina Abu Bakar di Gua Thur, yang kemudian Gua Thur hanya menutupi bagian kepala dan badan dan kaki terbuka, yang kemudian Sayyidina Abu Bakar berkata, "Lau nazara ahadum tahta qadamaina la ra'ana." Kalau mereka datang ke sini ya Rasulullah dan melihat kepada kaki kita, pastilah mereka akan melihat, mengetahui kita bersembunyi di sini. Tapi apa jawaban Rasul? "Mazannuka bitsnain Allahu tsalits, la tahzan innallaha ma'ana." Kita berdua, yang ketiga adalah Allah, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersama dengan kita. Kalimat Allah bersama dengan kita ini yang harus kita masukkan ke dalam hati kita. Sehingga tidak penting wasilah, tidak penting yang namanya perantara, apakah itu obat ataukah itu apapun, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, kun fayakun, maka akan terjadi. Maka doa yang akan kita baca ini adalah doa lisyifa minal amrad, doa untuk kesembuhan dan kesehatan. Mudah-mudahan dengan kita baca doa ini Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan, menyehatkan kita, mengangkat penyakit kita, penyakit zahir dan penyakit batin kita. Tapi seyogyanya ketika kita berdoa dengan penuh keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa saat ini Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah doa kita, kemudian mengangkat penyakit kita, menyembuhkan kita, menyehatkan kita. Tanamkan dalam hati kita keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita awali dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim. 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 Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin fa'lam annahu la ilaha illallah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqillahi ajma'in. Sayyidina Muhammad Nabi Rahmah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna natawajjahu ilaik mutawassilan bijahil azim sallallahu alaihi wasallam wa bisirri ma awda'tahu fi ayatika al-insan asrar al-shifa wa yashfi sudur qawmi mu'minin wa shifa'u lima fi sudur fihi shifa'u lin-nas wa yunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatu lil-mu'minin wa idha maridtu fa huwa yashfin qul huwa lil-ladina amanu hudan wa shifa. Nas'aluka subhanaka asy-shifa bihaqqiha wa bihaqqi ma sa'alaka bi abduka wa rasulika sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabban nas mudhhibal bas ishfi anta shafi la shafiya illa anta wa la shifa illa shifa'uk ishfina shifaan la yughadiru saqama. Tahassantu bi dzil izzati wal jabarut wa i'tasamtu bi rabbil malakut wa tawakkaltu 'alal hayy alladhi la yamut. Bismillah bismillah bismillah. Na'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma najidu wa nuhadir. Na'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma najidu wa nuhadir. Na'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma najidu wa nuhadir. Na'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma najidu wa nuhadir. Na'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma najidu wa nuhadir. Na'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma najidu wa nuhadir. Na'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma najidu wa nuhadir. Ya Hafiz ya Salam ya Waqi ya Kafi ya Syafi hawalaina wal alaina ya Allah. Wa hifzan min kulli syaitanir rajim. Salamun qawlan min rabbir rahim.
Salamun qawlan min rabbir rahim. Salamun qawlan min rabbir rahim. Ya Ghawth ya Ghawth ya Ghawth aghithna adribna anjidna ya Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Fastajabna lahu wa najaynahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Allahumma anzil rahmatan min rahmatik wa shifaan min shifaik ala ma nazala bina min al-awja'i wal alam. Ya sari'u ya sari'u ya sari'u nas'aluka sari'a ighfar wa jamila ijabah. Na'udzu bi jamalika min jalalika wa bi mu'afatika min 'uqubatik wa bi ridhaka min sakhatik wa bika minka la nuhsi sanan 'alaika anta kama thanaita ala nafsik. Allahumma 'afina wa'fu 'anna warhamna bi rahmatika allati rahimta bi 'abdika wa nabiyyika Ayyub idh nada rabbahu anni masani dur wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu wa kashafna ma bihi min dur. Allahumma kama istajabta lahu fastajib lana ya mujib da'watal mutarrin wa kasif as-su' warhamur rahimin wa ilahal alamin manzulun bika kull hajatin ya akramal akramin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin fastajabna lahu wa najjalnahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin rahmatil muhdad wa ala alihi wa sahabatil akhyar wa sallim tasliman katsiran. Nas'alullaha al-afiyah wa dawamal afiyah wa tamamal afiyah wa syukra al-afiyah bi sirri Allahumma lakal hamdu wa ilaika al-mushtaka wa antal musta'an wa alayka at-tuklan wa la hawla wa la quwwata illa billah bi haliman danatin la yakwa la nadiyat al-ma'ruf alladhi la yanqati abadan wa la yuhsu ajalan farij an فرج عني فرج عني. صلى الله على سيدنا محمد الحبيب الشافي الرؤوف الرحيم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين. Yang baik datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang buruk datang pribadi saya sendiri. Mohon maaf lahir dan batin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Madin Najib atas kajiannya yang inspiratif sekali. Semoga dapat menambah Waalaikumsalam warahmatullahi kita dan menambah ilmu kita bahwa adalah di Rasulullah dan kita sendiri bersalawat kepada demikian berakhir kajian ini. Berikan saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Partisipasinya, insya Allah kita akan kembali hadir dalam kejadian kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon pamit semuanya ya. Ya, Kang Farhan, makasih. Pamit dulu. Terima kasih Kang Farhan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Mas Aldi pada dari Malang, khusus disini juga untuk Terima kasih Anit. Terima kasih. Terima kasih. Tentang acara Al-Fasu tidak ada. Acara saja pertama saya jadikan nanti tidak akan buku 7 jam 12 kalau nah. Jadi maksudnya paling cepat kita jam 1 seperempat. Kalau dengan titipan juga. Baik, dengan demikian kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, Ustaz, itu bukan sesajen.